Jadi kalau misalkan kita karena sudah menyadari tentang jati diri kita sebagai manusia, sebagai human being, ya, maka kita pada saat itu kita senantiasa sadar bahwa kita menjadi hambanya Allah. Bagaimana kalau sadarnya? Dengan cara apa? Tafakur is defined contemplating. Jadi tafakur itu secara definisinya itu adalah merenung. Bisa juga meditation. Apa itu meditation tadi? Merenung. Jadi bisa kita mengatakan contemplating, bisa juga mengatakan apa tadi ya? Meditation. Itu ya. Terus yang selanjutnya, coba dibaca yang selanjutnya. Terus when about to commit a sin. Yeah. Meditation on one's shortcoming. This can be in the form of self-reflection or self-introspection. Silakan diterjemahkan siapa? Ya, terima kasih ya. Jadi tafakur itu tafakur terhadap apa di situ? Terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hukuman itu misalkan tafakur terhadap azab Allah misalkan. Kalau misalkan kita melakukan yang namanya keburukan, maka akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Balasan yang tidak baik juga. Kenapa? Karena kita sudah melakukan dosa. Maka kita nanti akan mendapatkan apa? Balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Meditation of the truth of Allah Subhanahu wa taala can produce an attitude of fear and alertness when about to commit a sin. Ya. Jadi kalau misalkan kita bertafakur terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, bisa apa di situ? Berhati-hati dalam bersikap. Kenapa bisa demikian? Karena kehidupan itu kita harus berhati-hati. Kenapa kok bisa berhati-hati dalam kehidupan? Karena segala sesuatu itu pasti ada balasan. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan yang baik, dan juga yang melakukan keburukan juga akan mendapatkan balasan yang. Silakan diterjemahkan. Meditation of one's shortcoming. Apa artinya? Meditation of one's shortcoming. Apa artinya? Tafakur kepada kekurangan diri. Ya. Jadi karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan. What is the meaning of kekurangan diri in English? Apa artinya? Shortcoming. Kalau short itu apa? Shortcoming. Kekurangan. One's shortcoming. Jadi gunanya kita karena bisa memahami bahwa kita sebagai manusia pasti punya yang namanya kekurangan dan juga kelebihan. Dengan cara seperti itu, maka apa di situ? Maka tidak timbul yang namanya kesombongan. Betul enggak? Nih kalau misalkan kita punya kelebihan terus, tidak ada kekurangan yang bisa sombong enggak? Oleh sebab itu, maka diberikan yang namanya kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, kita sadar diri bahwa kita sebagai manusia itu pasti punya yang namanya kekurangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa di situ? Meditation on one's shortcoming. Apa artinya? Merenung terhadap kekurangan diri sendiri. This can be in the form of self-reflection or self-introspection. Apa artinya? Ini bisa coba. Ya.
Dengan cara apa di situ? Dengan cara introspeksi diri sendiri. Coba siapa yang tahu introspeksi itu apa? Introspeksi itu sama dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah menilai diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan di hari ini, maka kita harus pandai-pandai untuk bermuhasabah. Ya, yang muhasabah. Atau istilah lainnya apa itu? Self introspection, yaitu introspeksi diri sendiri. Coba, siapa yang bisa menjelaskan, mendefinisikan tentang introspeksi itu apa? Introspeksi adalah, coba, hah? Coba, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya tentang introspeksi? Definisinya? Yaitu menilai diri sendiri. Jangan pernah menilai orang lain di mata sendiri, kita tidak pernah menilai. Maka kalau misalkan kita tidak bisa bermuhasabah atau self introspection diri sendiri, maka kita apa di situ? Kita sudah apa? Bisa menimbulkan yang namanya kelalaian. Betul enggak? Iya, bisa betul. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita jarang untuk introspeksi diri sendiri, kita tidak mengetahui yang sudah kita lakukan di hari ini itu apa. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, kita harus introspeksi. Kalau misalkan itu melakukan yang namanya kejahatan, bagaimana? Kita harus introspeksi dan juga supaya menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba, siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu what is the benefit of introspection? Apa benefit kita jika kita itu melakukan introspeksi diri sendiri? Apa benefitnya? Sadar diri, terus apa lagi? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya benefit yang kita dapatkan jika kita kalau misalkan introspeksi diri sendiri? Muhasabah, self introspection. Apa? Satu, sadar diri. Sadar diri sebagai manusia. Terus yang kedua, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Increase faith and pity. Meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang yang pandai bermuhasabah diri itu, pandai self introspection itu berhati-hati tidak? Orangnya pasti berhati-hati dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan, karena mengapa? Saya katakan tadi bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada balasan. Silakan dilanjutkan, saya pengen dengar suaranya Vina. Yove. Sudah ya? Kalau misalkan sudah, saya pengen tanya jawab kepada kalian ya. Silakan tanya jawab. Saya ingin bertanya kepada kalian kemudian menjawab. Silakan, please use English language and Indonesia. Kalau misalkan saya bertanya, nanti silakan jawab dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua dengan menerjemahkan. Takutnya nanti kita menggunakan bahasa Inggris tidak tahu dengan arti. Coba pertanyaan yang pertama, silakan. The first question is, what? Please explain to me about the definition of tafakkur. Silakan jelaskan kepada saya definisi dari tafakkur. Please translate to Indonesia. Dalam Islam tafakkur itu diartikan sebagai merenung. Oke, baik. The next question. Please mention about the types of meditation.
Silakan sebutkan jenis-jenis dari tafakur. Tafakur apa saja itu? Types of meditation. Hah? Ayo, 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 ayo. Please mention the types of meditation. Silakan sebutkan kepada saya tentang tafakur. Please use English language and Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Please explain to me. Jelaskan pada kok marah. Please explain to us. Jelaskan kepada kami tentang jenis-jenis dari tafakur. Type of meditation. Yuk Vina, silakan Vina. Vina. Terus. 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 Silakan diterjemahkan. Please translate. Satu. Tafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua. Tafakur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga. Terus yang keempat, tafakur. Tafakur terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Terus tafakur terhadap kekurangan diri. Coba siapa yang bisa memberikan contoh seperti apa? Please give me about the example the self meditation. Yo. The self meditation the especially about the shortcoming. Yo. Silakan berikan contoh kepada saya, contoh nyata dalam tafakur diri, yaitu ya kekurangan diri. Coba berikan contoh seperti apa contohnya? Yuk, silakan yang bisa jawab. Berikan satu contoh bertafakur terhadap diri sendiri, kita menilai tentang kekurangan diri sendiri. Apa contohnya? Coba jelaskan pada engkau bermacuaran. Ya, please explain to me bagaimana maksudnya itu. Menilai kekurangan diri sendiri maksudnya itu gimana? Menilai kekurangan diri sendiri maksudnya. Contohnya bagaimana? Please give me for example. Berikan aku contohnya. Yuk berikan saya contohnya. Misalkan bisa? Iya. Karena setiap manusia punya kekurangan. Jadi seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Please give me example about the natural tafakur. Berikan saya contoh tentang tafakur alam. Tafakur alam itu maksudnya gimana? Contohnya? Hah? Please use English language and Indonesia. Contohnya kayak apa? Please give me for example. Iya, tafakur alam contohnya itu seperti apa? Please use English language. Apa bahasa Inggrisnya? Please use English language and translate to Indonesia. Gunakan bahasa Inggris kemudian translate ke bahasa Indonesia. Ayo. Satu, apa contohnya? Berikan contoh yang namanya tafakur alam itu apa? Terjemahkan apa itu?
mengamati keindahan alam. Terus apa lagi? Yuk tafakur tentang alam. Terus apa lagi tafakur tentang alam? Hah? Ya, pantai bagaimana? Misalkan melihat pantai berarti indah. Kalau misalkan kita sudah melihat hal-hal yang indah, senantiasa kita selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa berarti dengan cara tafakkur kayak gitu. Terus the next question, pertanyaan yang selanjutnya, silakan jawab pertanyaannya. Silakan pertanyaannya selanjutnya. Coba, what is the definition of analyzing? Apa itu analyzing? Menganalisa. Please explain to me about the analyzing. Jelaskan pada saya apa itu analisa. Menganalisa alam, misalkan apa itu menganalisa alam? For example, contohnya. Please give example. Contohnya apa? Misalkan memahami tentang proses penciptaan langit dan bumi. Coba Roy ya. Coba. Oh ya. Tadi ya. Coba saya minta kepada Vivi saja ya, Vivi. Please read about the surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Silakan bacakan Vivi. Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Silakan diterjemahkan dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Coba saya minta kepada Vina, silakan baca yang bahasa Inggrisnya. Artinya dari surah di Al-Imran ayat 190 sampai 191. Apa itu bahasa Inggrisnya? Sudah ya? Punishment of hell. Jadi itu ya. Lindungilah kami dari siksaan. Terus the next question. What is the meaning of threat Allah Subhanahu wa taala?
Threat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? What is the meaning of threat Allah Subhanahu wa taala? In Indonesia. Coba diterjemahkan apa itu artinya? Threat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah. Ya. Meditation of the threats of Allah Subhanahu wa taala can produce an attitude of fear and alertness when about to come in. Sekocak threat Allah Subhanahu wa taala apa? Threats of Allah Subhanahu wa taala. Hah? Hah? Bukan saya tanya. Threats Allah Subhanahu wa taala apa artinya? Hah? Ancaman. Itu ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. What is the benefit we do tafakkur, we do meditate the threats of Allah Subhanahu wa taala? Coba jelaskan pada saya keuntungannya apa? Jika kalau misalkan kita bertafakkur tentang semua ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Coba keuntungannya apa? Kita tafakkur terhadap ancaman Allah itu apa keuntungannya? Nah, kita apa? Lebih berhati-hati. Kita lebih berhati-hati dalam melakukan atau berbuat di dunia ini, dalam menjalani kehidupan. Terus apa lagi ya? The next question boleh. Nah, saya tanya lagi. What is the definition of introspection? Coba jelaskan. Iya. Introspeksi itu apa namanya? What is the definition of introspection? Please explain to me. Definisi dari introspeksi apa? Silahkan jelaskan kepada saya. Self introspection. Saya kocak introspeksi apa? Hah? Iya, maksudnya introspeksi itu apa? Menilai diri sendiri. What is the definition? Silakan pertanyaan yang kedua ya. What is the benefit of we do self introspection? Coba keuntungan kita apa? Kalau misalkan kita introspeksi diri. Ya. Satu apa tadi? Meningkatkan keimanan. Please use English language. Coba, please use English language and translate to Indonesia. Satu apa? Increase selfness. Ya. Meningkatkan awareness ya, awareness. Meningkatkan kesadaran diri. Increase awareness. Ya, the first. Terus the second yang kedua. Yuk. Ya, meningkatkan keimanan. How to say meningkatkan keimanan in English? Coba bahasa Inggrisnya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bahasa Inggrisnya? Coba. Ayo. Yuk saya dekatkan lagi. How to say meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala in English? Silakan, ada yang tahu? Tahu ya pastinya ya? Tahu. Kan sudah dipelajari. How to say meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala in English? Bahasa Inggrisnya meningkatkan keimanan kepada Allah? Hah? Increase faith in Allah Subhanahu wa taala. Ya, increase faith in Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan. Terus the next benefit. Terus apa? Terus selanjutnya? Keuntungan selanjutnya? Meningkatkan kualitas hidup. Nah, coba please give me for example about the meningkatkan kualitas hidup seperti apa contohnya?
Berikan saya contoh. Hah? Improving. Nah, contohnya apa? Memperbaiki kualitas hidup. Terus apa contohnya? Seperti apa? Nah, improving quality of life. Nah, ya, karena sudah anjuran ya. Itu sudah anjuran. Setiap orang mukmin itu kita senantiasa itu apa? Menjaga diri supaya sehat. Sehat jasmani dan juga rohani. Karena mengapa? Allah Subhanahu wa taala itu lebih suka terhadap mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Coba the next benefit for for apa? Introspection. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, please give me for example. Please give me for example. Silakan berikan contoh. Apa tadi? The next benefit apa tadi? Membuat keputusan yang lebih baik. Ya, contohnya kayak apa? Mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali there are many benefits that we have. We do tafakkur to Allah Subhanahu wa taala. We do meditate, we do contemplate to Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali beberapa manfaat yang akan kita dapat kalau misalkan kita sering-sering bertafakkur kepada Allah. The next question. Pertanyaan yang selanjutnya lagi. Coba. What is the meaning of farakah? What is the meaning of farakah? Please translate farakah itu apa? Iya, farakah. Yang dimaksud dengan farakah itu apa? Mengorek. Jadi itu ya. Jadi mengorek. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi besok dan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendoakan guru-guru kita dan juga saudara-saudara kita dan juga kedua orang tua kita supaya mendapatkan doa-doa yang sama yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta kepada kalian semua supaya kita bisa ngirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngirim Fatihah itu 3 kali saja ya. Kita ngirim Fatihah 3 kali. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Silakan baca doa istirahat. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.